Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur Ahad pekan lalu siapa di sini ustaznya? Hari Rabu rame. Baik, tema hari ini kita apa bun? Toleransi dalam pandangan Islam. Kenapa kita mengambil tema ini? Karena sebentar lagi kawan-kawan kita Nasoro memperingati Natal dan Tahun Baru, betul? Selalu jadi polemik, apakah boleh menghadiri acara Natal dan mengucapkan selamat hari Natal kepada kawan-kawan kita non-Muslim? Islam tidak pernah menyuruh dan menganjurkan. Pak, tapi mereka kan mengucapkan selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha. Saya jawab, Idul Fitri dan Idul Adha bukan ritual, tapi Natal persoalan tauhid, diperingati kelahiran Yesus Kristus sebagai Tuhan. Letak tidak benarnya sederhana kok. Kelahiran Yesus Kristus 25 Desember bagi Katolik, 1 Januari bagi Protestan. Kelahiran Yesus sebagai Tuhan. Sementara dalam pandangan kita, Isa Al-Masih sebagai Nabi. Berarti kalau kita mengucapkan itu, kita sepakat bahwa Yesus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan, merusak dan mencederai akidah kita. Muncul pertanyaannya, Pak, mereka kan mengucapkan Idul Fitri. Saya bilang Idul Fitri bukan acara ritual. Yang ritual sholat Id. Pertanyaan saya, apakah ada kawan-kawan kita dari Protestan, Katolik, seksi Yehova dan sekte agama Kristen pernah ikut sholat Idul Fitri dengan presiden? Tidak. Karena sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat Jumat sudah ritual. Sama dengan mengucapkan itu. Mereka mengatakan, apa sih susahnya mengucapkan selamat Natal, Pak? Begini Pak Pastor, kita harus jujur, objektif, transparan. Bapak mau nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Mau nggak kawan-kawan yang non muslim mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Tentu tidak. Ya seperti itulah kami. Karena toleransi dalam pandangan Islam masih banyak yang bisa kita lakukan. Gotong royong bersama, membangun negara bersama, membangun RW di komplek, bisnis, muamalah boleh. Bahkan dalam Islam itu, ibu tetangga sebelah kanan, pendeta Tupak Perlaungan Sihombing, sebelahnya biksu, itu tuh gede banget, beragama Hindu. Jam 2 malam nelpon ibu, pendeta Tupak Perlaungan Sihombing, persis sebelah kanan ibu. Bu Hajah, tolong ada mobil enggak? Istri saya mau melahirkan jam 2 malam ini. Mobil saya di start tidak mau nyala mesin. Bangun suami antar. Islam tampil di sana. Jam 3 subuh istri seorang biksu sebelah rumah saya. Bu Hajah, tolong suami saya kena serangan jantung. Tolong bawakan ke rumah sakit. Mobil saya lagi di bengkel, tabrakan sudah seminggu. Bangun suami, Pak biksu sedang sakit kena serangan jantung. Saya baru dapat telepon dari istri beliau, antar ke rumah sakit. Itu Islam. Tapi kalau masalah akidah, maaf, kita tegas. Muamalah silakan, kerjasama bisnis, dengan catatan bisnis itu tidak bersentuhan dengan bisnis yang haram. Misalnya seseorang punya pabrik minuman keras di Bandung,
membangun pabrik minuman keras di Batam, ibu nahan 10%, itu haram. Atau buka peternakan babi di Bali atau di Tapanuli, ibu saham 20%, itu haram. Tapi kalau bisnis ekspor, import bahan makanan, import beras, bawang putih, bawang merah, silakan. Dengan semua agama nggak ada masalah, karena masuk kelompok muamalah. Tapi begitu bicara agama, mengucapkan Natal, menghadirkan Natal, di dalamnya ada liturgi, ada kebaktian, ada doa. Maaf ya Pak Pastor, saya nggak bisa hadir karena di dalam acara ada doa dari agama Nasrani, kami tidak bisa ke sana. Islam itu agamanya jelas, konsepnya pasti, lakum dinukum waliyadin. Yang kedua, jelaskan kepada mereka bahwa dalam pandangan kami Isa Al-Masih hanyalah seorang rasul. Kita lihat Al-Quran. Kenapa dilarang kita mengucapkan Natal, dilarang menghadiri acara kebaktian? Karena itu sudah masuk ritual. Buktinya kawan-kawan kita Nasrani dan agama lain nggak mungkin setoleran mereka, tidak mungkin mereka mau ikut sholat Jumat bersama suami ibu. Tidak saya temukan agama lain ikut sholat Idul Fitri dengan Pak Karno. Tidak ada pejabat negara sholat Idul Adha dengan Pak SBY jika dia bukan Islam. Karena mereka tahu Idul Fitri, Idul Adha dan Jumatan itu sudah masuk ke ritual. Munculnya Natal bersama dulu ingin mempersatukan sekte yang berbagai beragam di Kristen. Ada Katolik, ada Protestan, ada Pentakosta, segala macam. Untuk menyatukan itu muncullah ide Natal bersama. Belakangan di Indonesia Natal bersama agama lain sudah kebablasan. Nggak mungkin kan Jumatan bersama. Pernah nggak Jumatan bersama? Nggak mungkin sholat Idul Fitri bersama, Idul Adha bersama. Kalau halal bihalal itu bukan ritual. Habis acara makan-makan. Tapi kalau acara Natal bersama ritual, doa agama mereka ritual. Ya Bunda ya. Nah oleh sebab itu Al-Quran kita lihat dulu siapa Isa, kenapa kita dilarang. Buka Al-Quran surat 5 ayat 75, surat 3 ayat 64 sampai 73, ayat 3 ayat 83, surat 3 ayat 99 plus 100, kemudian surat 4 ayat 170 sampai 175, kemudian surat 19 ayat 30 sampai 36, kemudian surat 5 72 plus 73, Al-Quran surat 9 ayat 30 dan plus 31. Di sini ada penjelasan. Ya, baik, kita lihat. Kita lihat sekarang surat 575. Ya, langsung 575. Al-Maidah. Tuh langsung bukan diponis Allah. Ada penjelasan resmi dari Al-Quran. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, sama dengan Rasulullah Muhammad, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam. Ada masalah apa itu? Saya ulangi ya Bunda. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Allah tegas itu, stressingnya hanyalah. Sama dengan kita ngomong sama supir. Tiba-tiba mobil kita dipakai sembarangan, ngantar anaknya sekolah, ngantar istri mudanya ke Bandung, ngantar ponakannya ke Cianjur, ngantar tetehnya ke Garut, ngantar uaknya ke Cipularang. Apa nggak marah ibu? Panggil sini. Kamu kan hanyalah seorang supir, kok berani lancang memakai mobil saya di jam kerja Pak? Marah nggak ibu itu? Halo Pak, tolong saya jemput anak sekolah. Maaf ya Bu, saya ngantar teteh saya ke Garut. Ibu marah nggak? Maaf ya Bu, saya lagi ngantar anak saya sekolah. Papa hanya seorang supir loh, kok berani memakai mobil saya di jam kerja? Dia ini Allah tegas. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Setiap kali Allah menyebut Al-Masih putra Maryam, Allah maha tahu ke depan akan dijadikan Tuhan. Allah maha tahu sudah. Tapi ketika Allah menyebut Muhammad, tidak menyebutkan nasabnya, tapi jabatannya.
Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Muhammad adalah seorang rasul. Allah menyebut jabatannya, bukan Muhammad bin Abdullah. Tapi ketika Rasul menyebut Isa putra Maryam, karena dia anaknya Maryam, ponakan Nabi Zakaria, sepupu Yahya. Kakaknya Maryam istri Nabi Zakaria, anak Nabi Zakaria namanya Yahya. Jadi Yahya sepupu Isa, Maryam bulenya Nabi Yahya, Zakaria pakdenya Isa. Tapi ini bukan orang Jogja ya. Nanti orang Jogja atau Pak Botan, memudahkan pemahaman aja. Ya. Jadi bapaknya ibunya Nabi Yahya, maktuo Maryam. Karena ibunya Yahya, tetehnya Maryam. Nabi Zakaria abang ipar Maryam. Berarti Nabi Isa sepupu ibu dengan Yahya. Yahya anak Nabi Zakaria. Tegas Bu ya? Terus Mas. Sebelumnya pun sudah berlaku beberapa rasul. Iya, berapa rasul? 313. Berapa nabi? 124.000. Sama kok, selevel, sama-sama menteri. Ada menteri perdagangan, menteri kesehatan, menteri perindustrian. Ini juga selevel. Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, selevel dia. Hanyalah seorang rasul. Terus belum selesai. Dan ibunya seorang yang memegang teguh pada kebenaran. Coba lihat Bu, kenapa sampai Allah klarifikasi ibunya Maryam itu memegang teguh kebenaran? Karena dia keturunan orang soleh. Saya ulang ya Bu, Maryam orang soleh difitnah, Maryam pezina. Makanya Allah perintahkan Maryam ke mihrab, ke tempat sholat, diam di sana. Jangan dengar, jangan tanggapi, jangan komentari fitnah. Ini fitnah. Makanya diklarifikasi di sini, ibunya berpegang teguh kepada kebenaran. Wanita solehah itu Maryam. Ditiupkan Rohul Kudus. Dari mana Bu? Dari kantong baju Maryam masuk ke parji. Kalau bahasa Latinnya ke vagina. Hamil lah. Sudah perutnya membesar karena lugunya Maryam. Dia bertemu dengan kakaknya. Teh katanya, ayo naon Yam, kira-kira begitu. Ada apa Maryam? Ini kok baju saya menyempit. Kumaha tuh? Ada apa ini? Oh kamu hamil, buntiang, meteng. Ikut mengelama buntiang amboda do laki buntiang katanya. Dia ketemu dengan mbaknya, betul Bu. Bajunya menyempit karena lugunya Maryam. Aku tidak pernah disentuh laki-laki kok tiba-tiba buntiang. Kulo kok meteng. Sing metengi boten enten kok meteng. Betul ya Bu? Kok ketawa Ibu? Disitulah ketawanya dia hamil dari Rohul Kudus. Oh begitu hamil. Oh Maryam pezina, Maryam pezina, dia fitnah. Oh sekarang juga orang seperti itu. Bu, mantu Ibu sudah hamil, iya. Suaminya mana? Enggak jelas. Kenapa? Anak saya kecelakaan. Namanya kecelakaan penyok, ini kok benjol. Iya Bu, banyak seperti itu sekarang. Enggak punya suami tapi buntiang, meteng, terus coba aku amati, ditolong Mas. Keduanya biasa memakan makanan. Iya, sampai Allah ambil bahasa sederhana. Keduanya biasa memakan makanan. Kalau biasa memakan makanan berarti bukan Tuhan. Saya ulangi ya Bu, tolong ini saya pelan-pelan menjelaskan ini. Anak Ibu bertanya, yang kuliah di UI, di ITB, di UGM, barangkali di brainwash orang cenderung sekuler. So Islam itu kok fanatik banget sih, mah gak ada toleransinya. Kenapa nak kamu ngomong seperti ini? Mereka kan mau mengucapkan Idul Fitri, mau mengucapkan Idul Adha. Mereka sangat care kalau bulan Ramadan di depan gereja kepada saudara kami Muslim mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Idul Fitri di depan-depan gereja mereka nulis spanduk. Kami dari umat Kristen mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, barakallahu fiik katanya.
Nah, mengucapkan itu bukan ritual. Kita mengucapkan Natal berarti mengimani lahirnya Yesus sebagai Tuhan. Sementara dan pandangan kita, nah, surat 575, Isa Al-Masih sebagai Rasul. Kita bilang Isa, mereka bilang Yesus. Kita Daud, mereka David. Kita Ibrahim, mereka Abraham. Kita Yusuf, mereka Yosef. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon. Macam-macam. Subhanallah. Terus perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan kepada mereka atau ahli kitab. Terus kemudian perhatikanlah bagaimana mereka dipalingkan oleh keinginan mereka. Tuh, dipalingkan oleh keinginan mereka. Dasar apa mereka mempertuhan Yesus? Setelah sering saya dialog, pertama dasar penciptaannya pasti orang. Dia diciptakan dari Rohul Kudus, tidak punya ayah, tadi punya ibu. Saya katakan, kalau alasan diakui Yesus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan karena dia tidak punya ayah, tidak ada sperma yang masuk ke rahim istrinya, jawab saya, Adam tidak punya ayah, tidak punya ibu. Kenapa bukan Adam yang mereka pertuhan? Masih punya ibu Maryam, masih ilmiah, ditiupkan Rohul Kudus, roh yang suci. Makanya Maryam diulang berapa kali banyak di dalam Al-Quran. Ingin Allah menunjukkan kebesarannya. Bahkan atas izin Allah, Isa Al-Masih bisa menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan orang mati. Di ujung ayat itu, biiznillah, atas izin Allah. Mereka tutup itu, mereka penggal-penggal kadang orang-orang yang usil. Ini menunjukkan Isa Al-Masih, lihat Al-Quran itu, bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Ujung ayat mereka penggal, biiznillah, atas izin Allah. Tidak adil mereka di sini, tidak fair. Yang kedua, lihat pastum orang katanya, Isa Al-Masih akan menjadi hakim yang adil di hari kiamat. Saya bilang harusnya Bapak malu menceritakan ini. Yang diadili itu Bapak, bukan kami. Kenapa bukan Rasulullah yang diturunkan sebagai hakim yang adil di hari menjelang hari kiamat? Jawabnya sederhana, karena kita sudah mengikut jalan yang benar, on the track. Sementara mereka menyimpang, mereka sebagai terdakwa, makanya yang diturunkan Isa sebagai hakim terhadap mereka, bukan terhadap kita. Kita nggak perlu diadili karena kita bukan terdakwa. Kenapa mereka diadili? Karena mereka tersangka. Harusnya mereka malu membanggakan itu. Lihat Isa Al-Masih jadi hakim yang adil. Betul, karena yang mau diadili Anda. Berarti kalau Anda diadili, Anda tersangka. Kami nggak perlu diadili Rasulullah karena kami di jalan yang benar. Beriman kepada Muhammad sebagai Rasul, beriman kepada Allah sebagai Rabbi. Betul? Ilmiah tuh. Ilmiah enggak itu? Makanya Allah menyebut Muhammad, jabatannya Muhammadur Rasulullah. Kalau Allah menyebut Isa, putra Maryam, putra Maryam. Jangan kamu pertuhan, dia makan-makan, dia ke pasar, dia sakit, dia lahir, dia wafat. Betul? Udah, cukup. Yang kedua, buka surat 3, 64 sampai 73. Ada klarifikasi dalam Al-Quran itu. Anak surat 3 Al-Imran 64 sampai 73. Banyak ini. Terus katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju ke satu kalimat perdamaian yang sama antara kami dan kamu. Iya, qul, katakan ya Muhammad, kita kalau sama tunduk kepada Allah, agama kita Islam yang dibawa oleh Adam sampai Rasulullah yang terakhir. Ibu jangan katakan Rasulullah membawa Islam. Islam itu dibawa sejak zaman Nabi Adam. Tapi kalau ibu mengatakan Rasul membawa Al-Quran, diturunkan Al-Quran kepada Rasul di Gua Hiro pertama turun dia. Karena agama nenek moyang kita mulai dari Adam sampai hari kiamat, sampai Rasulullah sebagai khataman nabiyyin sudah Islam. Ya, terus bahwa kami tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun. Kenapa, Bu? Karena Allah Rabbis samawati wal ardh, Tuhannya langit dan bumi. Jelaskan ayat ini kepada anak. Nah, agama yang benar, innad dina 'indallahil Islam. Agama yang diterima, yang ridhoi, yang tinggi, yang agung hanya Islam. Bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan konsep ketuhanan kita jelas, Bu. Qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad, Allah itu esa.
innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Transparan bu, tauhid Islam itu mudah dipahami, enak dicerna, gampang dianalisa, menguntungkan beriman kepada Islam. Contoh sederhana lah, qul huwallahu ahad, katakan Muhammad, Allah itu esa. Ayat ketiganya membatalkan pernyataan mereka, lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu dengan Allah. Sekufu itu serupa, sederajat. Makanya sholat orang membaca dengar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, sholatku hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Karena dosa terbesar apa? Mempersekutukan Allah. Buka Al-Quran surat 6 ayat 88. Tolong kasih batas itu supaya jangan goyang-goyang nanti, tolong. Kasih Al-Quran surat 6 ayat 88. Kasih batas. Jari. Di jari begini mas. Caranya begini ya. Masukkan jari gini, baru cari surat 688. Supaya nanti jangan hilang lagi ya, kayak gitu. Ada metodologi. Surat 688. Ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Surat 31 ayat 13. Jangan mempersekutukan Allah sekecil apapun. Kenapa bunda? Karena Islam agama bersih dari syirik. Ala lillahi dinul khalis. Hanya kepunyaan Allah agama yang bersih. Dari mana? Dari syirik. Bu, kalau ibu tunduk, patuh, dekat, taat kepada Allah, hidup ibu dijamin loh. Ibu tidak akan pernah stres. Kalau ibu hari-hari stres, hampir dipastikan ibu belum masuk grade 3 bertakwa. Karena orang beriman itu tidak pernah sedih, tidak pernah sedih berlebihan, tidak pernah stres. Pak, tapi macet pak. Jam yang sama sekian ratus ribu orang macet di Jakarta. Pak, suami saya kemarin meninggal. Masih mendingan ibu suami meninggal. Orang gak ada suaminya meninggal. Kenapa? Gak pernah bersuami.